Akhirnya setelah satu harian perjalanan, sekarang sudah jam 6 sore, kita baru sampai di penginapan teman-teman. Kita nginap di Kayu Putih Hotel Kayu Putih. Bagus sih, harganya juga ya bisa lah, aman lah. Teman-teman, liburan kali ini kita ke Alahan Panjang lagi. Hari pertama kita nginap di Hotel Kayu Putih. Nah, ini view sepanjang perjalanan kita, teman-teman. Ini di Bukit Tinggi ya. Tuh, ada Gunung Merapi dan Singgalang. Indah ya, teman-teman. Nah, di sepanjang perjalanan anak-anak terlihat bahagia, happy, riang. Nah, tuh, itu tuh alasan kita bawa anak jalan-jalan biar mereka terlepas dari gadget, guys. Halo teman-teman, kebetulan hari ini hari Rabu dan kita ada dapat cuti 2 hari. Rencananya kita mau ngetrip lagi nih sama anak-anak. Kita mau liburan bawa anak-anak. Rencananya sih kita ke Sumatera Barat lagi nih. Ini anak-anak lagi tidur. Adek di belakang, abang di tengah, bunda dan ayah di depan. Kita bawa camper van hari ini. Udah lama juga kita nggak ngetrip bawa camper van, teman-teman. Cuman lagi penuh. Nanti kita bongkar-bongkar. Ini camper van. Ini tempat masak kita, kompor. Oke, mari kita berangkat dulu, teman-teman. Kita masa jalan di Rumbai. Ya, jam segini belum ada yang beraktivitas kecuali nanti udah subuh ya. Sekarang jam 4. Oke, kita isi bensin dulu. Kita full tank kan biar kita aman di jalan. Oke teman-teman, saat ini jam 5:45. Kita sedang berada di SPBU perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, yaitu SPBU Rimbo Panjang. Saat ini kita rencananya mau trip-trip tipis lah ke Sumatera Barat, yaitu ke Alahan Panjang. Jadi total jarak yang akan kita tempuh sekitaran 280 km. Jam 6. Jam 6:08 kita sampai di gerbang tol Bangkinang. Bukan, Pekanbaru Kampar 13 Potong. Oke teman-teman, saat ini kita sedang berada di Jalan Tol Pekanbaru Koto Kampar. Jalan tol ini diresmikan pada tahun 2025 dengan tarif dari Pekanbaru ke Koto Kampar sebesar Rp78.000. Jalan tol ini membentang sepanjang 55 km dan kalau menurut kami sih jalan tol ini memangkas setengah dari perjalanan. Biasanya perjalanan kita dari Pekanbaru ke Koto Kampar itu selama 2 jam. Ini kita bisa memangkas menjadi 40 sampai 50 menit, teman-teman. Dan di ruas tol ini juga sudah dibangun rest area yang lumayan ya, sudah lengkap lah menurut kami. Ada masjid dan toilet. Yang penting itu sih yang perlu ada di sebuah rest area.
Minusnya sih sampai video ini diambil belum ada yang jualan teman-teman di rest area ini. Hai, kita udah di mana nih? Abang, adek, enak kali tidurnya. Baik. Ini peluk-peluk bantalnya. Ini peluk bantalnya. Nggak mau. Lah, kok bisa ada motor di sini, Bun? Oh iya ya. Kok bisa ada motor di jalan tol? 78.000. Kita sampai di Koto Kampar pada jam 6:55. Berarti nggak sampai 1 jam ya, Bun? 40 menit. Guys, baru sampai Kelok Indah udah minta ini guys, ngantuk supirnya. Ya ampun, gimana nih Pak supir? Sarapan coklat, makan. Yang nonton makan dulu karena lapar, nanti bikin konten. Oke. Ayah mau segini. Oh, dalam ekspektasinya gitu kan? Iya. Realitanya di perbatasan. Perbatasan Tumbar Riau jam 7:25. Oke, kita melewati perbatasan antara bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Sudah murah. Ya, sekarang kita berada di bumi bagian selatan. Selamat datang di negara bumi bagian selatan. Mana ada? Kasih, Bang. Oh, tuh. Jalannya Wah, jalannya longsor, teman-teman. Bahaya nih kalau memang amblas, bisa putus total nih jalan Sumbar Riau. Oke, sekarang jam 8.46. Kita berhenti kojap di Kelok 9. Tadi Bunda ke kamar mandi, ke toilet. Sebenarnya enak sih ngopi-ngopi di sini. Cuman Udah beli nggak usah lah. kopi. Kita udah beli kopi, udah tadi sarapan juga udah beli. Udah makan baik ayah tadi. Iya, nggak usah lah. Kita lanjut aja. Nanti next trip coba kita review apa aja jajanan yang ada di. Apa tuh? Udah. Yeay.
keindahan Sumatera Barat ini bisa kita lihat dari bukit-bukitnya teman-teman. Jadi ketika kita memasuki Payakumbuh, daerah Payakumbuh, itu bukit-bukitnya itu bagus, bukit-bukit batu. Jadi pemandangannya itu bikin candu. Di sana juga bukitnya bagus. Nah, untuk teman-teman yang lagi trip dari Pekanbaru ke Padang maupun sebaliknya, sangat saya rekomendasikan untuk istirahat di SPBU ini. Jadi ya SPBU ini tengah-tengah sih. Jadi di sana itu ada rest area, masjidnya bagus, kamar mandinya bagus. Ya enak lah, ya bersih. Nih pemandangannya juga keren. Jadi kalau misalkan tengah malam nih ngantuk, enaknya istirahat di sana, tidur di sana. Oke, jika udah ketemu banyak yang jual-jualan sanjai ini, berarti kita udah di daerah Sari Lama atau Tanjung Pati, daerah Harau lah pada umumnya. Dan daerah ini adalah pusat administratifnya Kabupaten 50 Kota. Oke, di sini juga ada Polres 50 Kota. Ada kantor bupati. Ada, pokoknya kantor bupati, perkantoran 50 kota ada di Sari Lama, teman-teman. Dan Sari Lama dan Tanjung Pati ini berbatasan langsung dengan kota Payakumbuh. Berarti ada jalan pintas. Ya, seperti ada jalan pintas. Sama kayak ini, kalau kota Bandung itu apa namanya? Yang ada kota yang di dekat Bandung. Sama kayak Jakarta, Tangerang gitu. Jadi batasnya itu langsung. Dan di Harau ini juga banyak terdapat bukit-bukit batu yang apa namanya, Bun? Lembah ya. Lembah Harau. Jadi tebing batunya itu tinggi nih, Sanjay Sumando lagi. Oke, yang di atas sana itu kantor Bupati 50 Kota, teman-teman. Sekarang sudah jam 9:27. Kita sudah sampai di Sari Lama, Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota. Ini area perkantorannya, masuk ke sini. Dan ini pasar Sari Lama. Jadi pasar Sari Lama belum buka tiap hari ya teman-teman. Kalau nggak salah itu setiap hari Sabtu pasar Sari Lama. Tapi kalau Payakumbuh udah pasarnya udah tiap hari karena udah kota administratif. Oke, kita sudah sampai di perbatasan antara Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota dengan kota Payakumbuh. Sekarang kita memasuki kawasan kota Payakumbuh, teman-teman. Ke kiri ini jalan bypass, ke sana pusat kota. Kita lewat jalan bypass saja. Kita singgah dulu sebentar di Rumah Antan dan langsung melanjutkan perjalanan. Sekarang jam 9.36. Berarti kita tadi berangkat jam berapa, Bun? Jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 jam perjalanan. Seharusnya kita kalau kita cepat Dari Rumbai itu 4 jam. Harusnya 4 jam atau 3,5 jam. Tapi karena kita banyak berhenti, ya 5 jam gak apa-apa lah. Oke, kita sudah sampai di
Kelurahan Payo Basung, Kenagarian Payo Basung, Kelurahan Koto Panjang, Di mana kiblat? Kecamatan Payakumbuh Timur, teman-teman. Kami lagi makan gitu. Halo guys, kami lagi makan. Makan apa? Nabai chicken. Wis, kesukaan ya. Iya. Level 1. Belinya di Nabai. mana? Anak 3 tahun harus cuma apa tuh? Level 1. Iya. Emang Original. Anak 3 tahun. Kalau udah 5 tahun batas sweet bakery itu 5 tahun. Oke guys, patutlah tenang-tenang karena lagi makan ternyata. Oke, jam 9.53 kita akan memulai petualangan baru. Padahal dari tadi kita berpetualang. Tapi kalau Pekanbaru Payakumbuh kan kita udah ada bikin video Payakumbuh ke Alan Panjang via Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Itu kita belum ada bikin. Ya udah, kita sekarang lewat Bukit Tinggi dan Padang Panjang aja. Kemarin itu kita pernah bikin vlog tapi lewatnya ke Batu Sangkar, teman-teman. Sekarang kita bikin videonya ke Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Nah, beginilah suasana kota Payakumbuh di pagi hari, teman-teman. Nanti kita kasih musik 3, 2, 1. Kota Payakumbuh adalah salah satu kota administratif di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai kota yang sejuk, bersejarah, dan merupakan pusat kuliner rendang. Kota ini terletak di ketinggian rata-rata 500 mdpl. Kota ini terletak di kaki Bukit Barisan yang memiliki 3 view gunung, yaitu Gunung Sago, Gunung Marapi, dan Gunung Singgalang. Dan karena iklim di sini itu sejuk, kota Payakumbuh disebut-sebut sebagai Bandungnya Sumatera Barat, teman-teman. Nah, sedikit cerita, kota Payakumbuh ini adalah kampung halaman saya, teman-teman. Saya lahir dan tumbuh besar di kota ini. Hal yang paling berkesan buat saya di kota Payakumbuh ini adalah mandi. Lah, kok mandi? Kenapa demikian? Ini saya ceritakan. Jadi karena iklim di kota Payakumbuh ini sejuk dan terkadang dingin, teman-teman, effort untuk mandi pagi, siang, atau sore itu di Payakumbuh luar biasa, teman-teman. Airnya di sini sangat dingin, teman-teman. Kalian harus coba deh ketika berkunjung ke kota Payakumbuh, cobain sensasi mandi paginya. Dia dingin sih, antara dingin dan sejuk gitu, teman-teman. Jadi badan setelah mandi itu terasa sangat segar. Dan selain itu, kota ini juga mempunyai banyak wisata, teman-teman. Mulai dari wisata kuliner, wisata budaya, alam, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman khususnya yang dari luar daerah, jika berkunjung ke Sumatera Barat, jangan lupa untuk mengunjungi kota Payakumbuh. Selain kotanya sejuk dan banyak wisatanya juga, kota ini tidak terlalu jauh dari kota Bukit Tinggi, hanya sekitar 30 km dengan waktu tempuh 30 menit. Oke, ini SPBU terakhir di kota Payakumbuh. Ini adalah perbatasan kota Payakumbuh dengan kabupaten 50 kota lagi. Dan selanjutnya nanti kesananya kita akan memasuki Kabupaten Agam dan selanjutnya kota Bukit Tinggi. Nah, dulu itu kita pernah trip juga ke Alan Panjang via Batu Sangkar. Kalau via Batu Sangkar ini kita harusnya belok ke kiri, tapi kita sekarang mau coba via Bukit Tinggi, jadi kita lurus
Sekarang kita ada di Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Akabiluru, Desa Piladang. Pada jam 10.18. Apa enggak tuh? Pasar Piladang. Kuncinya karena udah ada uang. Bisa. Cepet lah. Buat abang yang bisa main. Oke, jika udah menjumpai bukit ini berarti kita akan segera meninggalkan Kabupaten 50 Kota dan memasuki Kabupaten Agam. Jadi kalau Kabupaten Agam itu juga luas ya teman-teman. Mulai dari Tigu, batas ke Pariaman, Lubuk Basung, Maninjau itu masih termasuk Kabupaten Agam. Ada gunung, ada bukit, ada sungai, ada danau, ada laut. Ini tuh perbatasannya. Oke, jam 10.24 kita meninggalkan Kabupaten 50 Kota dan memasuki Kabupaten Agam. Sini jalannya di lereng-lereng bukit yang tadi itu. Sebelah kiri itu adalah Batang Agam. Batang Agam itu sungai Agam. Namanya memang Agam. Sungai Agam, teman-teman. Nah, ini jembatan. Kotanya juga Agam. Ya, ini jembatan di sebelah kiri ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah Anda. Jika kita bicara tentang budaya atau sejarah Minangkabau, kita tidak akan terlepas dari pembahasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar. 3 daerah ini biasa disebut juga dengan sebutan Luhak nan Tigo, di mana Luhak Tanah Datar dianggap sebagai wilayah yang tertua dan pusat peradaban awal di Pariangan Padang Panjang. Seterusnya Luhak Agam disebut juga Luhak nan Tangah, dikenal dengan watak masyarakatnya yang berani dan demokratis. Dan selanjutnya Luhak 50 Kota adalah Luhak nan Bungsu atau daerah yang paling muda yang wilayahnya berkembang ke arah timur atau ke arah Riau. Nah, maka dari itu 3 wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah induk dari kebudayaan Minangkabau. Nah, lalu daerah Pasaman, Pariaman, Solo, dan pesisir selatan itu apakah tidak termasuk ke dalam wilayah Minangkabau? Tentu saja tetap masuk, teman-teman. Dalam pembagian wilayah adat, jika Luhak nan Tigo itu adalah wilayah inti atau daerah, maka daerah-daerah tersebut masuk ke dalam kategori rantau. Daerah Pariaman dan pesisir selatan termasuk ke dalam rantau pasisya. Daerah ini merupakan wilayah perluasan ke arah pantai yang menjadi pusat perdagangan dan pintu masuk penyebaran Islam di Minangkabau. Dan selanjutnya Pasaman disebut sebagai rantau Pasaman. Wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah Mandailing di Sumatera Utara, sehingga memiliki keunikan budaya hasil akulturasi, namun secara adat tetap mengakar pada tradisi Minangkabau. Dan menariknya, Solo sering dianggap sebagai bagian dari perluasan Luhak Tanah Datar. Secara administratif, Solo serta Solo Selatan adalah wilayah Minangkabau yang memiliki hubungan sejarah sangat erat dengan pusat Luhak karena letaknya yang masih di dataran tinggi. Lalu status Sijunjung dan Damasraya bagaimana? Sijunjung dan Damasraya juga merupakan daerah rantau, tetapi Damasraya memiliki kedudukan istimewa karena pernah menjadi pusat kerajaan Melayu yang besar
Dalam adat Minangkabau, daerah ini merupakan pintu gerbang utama menuju wilayah timur, Jambi dan Riau. Hubungan sejarahnya dengan kerajaan Pegaruyuang sangat kuat melalui garis keturunan bangsawan dan sistem pemerintahan adat. Oke, jam 10.48 kita sudah sampai di Pasar Biaru. Dari sini sebenarnya banyak jalan alternatif teman-teman. Contohnya ini ke kiri, kita bisa juga nanti tembusannya di Koto Baru arah ke Padang Panjang. Cuman kita jalan belum tahu sih, lihat di depan aja. Mau lurus lewat dalam kota Bukit Tinggi atau ke kiri lewat Pandai Sike. Pandai Sike ya namanya. Oke, kita berhenti sejenak di Jalan Biaru menuju kota Bukit Tinggi. Kita melihat view keren nih. Itu Gunung Merapi. Kawahnya ada di pojok sini. Dan itu Gunung Singgalang. Jadi Gunung Merapi dan Singgalang itu sebenarnya berdekatan ya. Keren sih. Jadi view-nya kota Bukit Tinggi ini ya begini, keren. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke, kita sudah berada di persimpangan simpang apa lah, saya lupa. Nanti saya tulis di sini nama simpangnya. Jadi kalau lurus ke kota Bukit Tinggi, kalau ke kiri itu jalan alternatif teman-teman. Kita langsung ke jalan alternatif aja, karena kalau kita lewat kota Bukit Tinggi itu akan sedikit memutar. Oke. Jadi jalan ke Padang Panjang itu ada di antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang tadi. Jadi tengah-tengahnya itu jalan lintas menuju ke Padang Panjang. Oke, kita berada di daerah Ampe Angke, Batu Tabah, teman-teman. Ini surau tapi bagus ya, kayak masjid besar. Oke, selamat datang di Nagari Sungai Pua, teman-teman. Sungai Papua, guys. Sungai Pua, bukan Sungai Papua. Nah, dari sini pemandangannya itu keren, guys. Jadi itu di depan Gunung Singgalang. Di situ kan lahan panjang. Bukan, ini di situ Padang Panjang. Sana Padang Panjang. Situ Itu gunungnya apa sih? Tertutup awan. Kalau ini Merapi. Ini Singgalang. Di sana juga biasanya kelihatan tuh Gunung Talamau, teman-teman. Tapi ketutupan awan. Itu kota Bukit Tinggi tuh di bawah. Di bawah sana ada kota Bukit Tinggi. Kelihatan nggak ya? Atau kita cari tempat inilah, berhentilah nongkrong. itu selamat jalan tuh ya. Saya ngantuk. Perasaan kemarin itu ada kedai-kedai mie di sana, teman-teman. Ternyata nggak ada lagi. Nah, kita nggak bisa berhenti. Ya udahlah, kita lanjut dulu aja. Padahal kalau di sana itu pemandangannya view kota Bukit Tinggi. Kalau malam itu sepertinya city light Bukit Tinggi itu cantik, teman-teman. Oke, ini jam ketek berarti. Kalau jam gadang ada di pusat kota Bukit Tinggi. Ini jam ketek. Oke, kita lanjut aja. Kan dari tadi tuh kita lurus aja terus. Oh iya. Nanti tembusannya di Koto Baru sebelum Padang Panjang, teman-teman. Biasanya orang-orang lewat sini karena menghindari macet di Bukit Tinggi, dan itu jalan poros sana itu kan macet.
jadi lama. Kalau di sini ya sunyi dan jalannya itu pun enak gitu. Nagarisarya. Oke, kita berada di Nagarisarya. Sekarang sudah jam 11:12 teman-teman. Kita lanjut aja. Oke, kita sudah berada di penghujung jalan alternatifnya teman-teman. Ini kita masuk ke jalan poros lagi, Pak. Jalan poros Bukit Tinggi menuju ke Padang. Kalau ke kanan ke Bukit Tinggi ke sana, kita arah ke Padang Panjang, berarti kita ambil ke kiri. Ini adalah pasar Koto Baru teman-teman. Pasar Koto Baru. Biasanya kalau hari pasar ini macet karena banyak mobil-mobil ngetem di sini nih. Oh, cuma sekarang udah dibuat kan parkiran apa ya di sini ya. Biasanya di tepi jalan ini, jadi bikin macet. Mumpung sekarang hari apa ya? Sekarang hari Rabu, jadi nggak hari pasar, jadi ya sunyi. Nah, jadi Bang, di sini ada namanya Bika Mariana. Itu terkenal pada masanya Bang. Abang mau coba? Bika itu sejenis kue Bang. Ini dia. Tuh. Pondok Bika si Mariana. Yuk kita beli yuk. Mudah-mudahan udah ada yang matang. Ini dia. Oke, Bika si Mariana. Terkenal pada masanya. Waktu ayah kuliah. Buka pintu, nampak tadi. Itu di atas sana puncaknya Gunung Merapi teman-teman. Jadi kalau misalkan Gunung Merapi erupsi, itu paling dekat lihatnya dari sini nih. Cuman lagi tertutup awan pula. Kalau biasanya kita lewat sini malam, kita bisa lihat ini cahaya-cahaya pencahayaan orang-orang yang lagi summit. Oke, ini penampakan Bika si Mariana nih teman. Di Bika itu dibikin dipanggang ya Bun. Tapi ini kok pakai daun pisang? Nggak tahu sih, emang kayak gini atau gimana ya? Biasanya pakai daun gitu. Daun apa? Daun mangkok. Oh gitu. Jam 11.27 kita melanjutkan perjalanan dari Bika Mariana menuju ke Padang Panjang. Sekarang kita sedang berada di daerah 10 Koto dan sebentar lagi kita akan memasuki kota Padang Panjang teman-teman. Jadi kota Padang Panjang itu berada di lembah Gunung Singgalang. Ini bukit apa ya? Ini ada bukit juga di depan. Dan di sebelah sini ada Gunung Merapi. Kota Padang Panjangnya ada di bawah sana. Jadi di lembah gitu. Makanya Padang Panjang lebih terasa dingin dibandingkan Bukit Tinggi. Padahal Padang Panjang lebih rendah 200 meter dari kota Bukit Tinggi. Nanti di depan ini ada pertigaan jalan. Kalau kita ke kanan itu menuju ke
jalan lintas ke Padang atau Pariaman. Nah patokannya SPBU ini. Patokan apa? Patokan pertigaannya. Dok. Nah ini dia, ada pertigaan. Jikalau kita ke kanan itu turunan ini itu jalan ke arah Padang, teman-teman. Terminalnya Padang Panjang juga di sana. Nah kalau Singkara ini kita lurus saja. Nanti ada pertigaan lagi di Pasar Padang Panjang, itu kita ambil ke kiri. Jikalau lurus itu tetap ke Padang. Jalannya nyatu sama yang jalan kanan tadi gitu. Oke, gerbang kawasan tertib berlalu lintas. Kota Padang Panjang adalah salah satu kota yang termasuk kota terkecil di Indonesia. Kota ini dikenal sebagai Serambi Mekkah dan pusat pendidikan Islam di Sumatera Barat. Padang Panjang terletak antara Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Kota ini berhawa sejuk dan dikelilingi Kabupaten Tanah Datar. Padang Panjang memiliki 2 kecamatan dan 16 kelurahan dengan potensi wisata alam dan budaya seperti pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau, teman-teman. Kota ini terletak di lembah Gunung Singgalang, teman-teman, dan memiliki ketinggian sekitar 700 mdpl. Lah ini kok gerbang selamat jalan. Berarti kita sudah meninggalkan Kota Padang Panjang, teman-teman. Nah di atas ini ada rel kereta api, teman-teman. Dulu itu sewaktu saya kuliah itu masih aktif sih. Jadi Padang Panjang ke Singkara itu kereta wisata namanya, bukan kereta penumpang lagi, kereta wisata aja. Berangkatnya setiap hari libur. Dan Padang Pariaman juga masih beroperasi. Sampai saat ini Padang Pariaman masih beroperasi. Cuman sepertinya kalau yang ini udah enggak lagi, teman-teman. Ini ada Kota Padang Panjang, ada apa namanya itu? Bacaannya. Selamat jalan semoga. Oh, tadi itu belum itu ya, belum perbatasan Kota Padang Panjang berarti, Bang. Kita salah sangka tadi, Bang. Kita kira ada Tugu Selamat Jalan juga kan, tadi warna hijau. Iya. Kita kira Tugu Selamat Jalan, ternyata belum ya. Oh, sekarang barulah kita meninggalkan Kota Padang Panjang. Jadi dari Padang Panjang ke Danau Singkara itu juga turunan terus, karena Padang Panjang berada di ketinggian 700 mdpl, 700-an, sedangkan Singkara berada di ketinggian 300-an mdpl. Seharusnya dari Padang Panjang ke Singkara itu nggak sampai 30 menit sih, ya paling lama 30 menit lah jarak waktu tempuhnya, nggak terlalu jauh. Oke, kita sudah sampai di daerah Pasar Pitala, teman-teman. Saat ini jam menunjukkan pukul 12:01. Berarti kita perjalanan dari Pekanbaru tadi kita berangkat dari jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita sudah berjalan selama 8 jam, teman-teman. Nah, ini rel kereta api lagi nih di atas. Cuman sepertinya memang nggak berfungsi lagi. Itu udah lapuk, teman-teman. Kita sudah berjalan selama 8 jam dari kota Pekanbaru tadi. Ya, kita santai-santai aja, teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin mengejar waktu atau ya buru-buru, tidak berhenti-berhenti seperti kami, mungkin 6 jam itu udah sampai itu di sini. Tapi kalau kami santai ya 8 jam, ya lumayan santai sih sebenarnya. Ini enak nih, Bang, sejuk jalannya.
paling bentar lagi zuhur nih. Kita cari makan siang di dekat tepian Danau Singkara aja. Sekalian nanti sholat zuhurnya ya dicari di musola dekat-dekat sana aja. Oke, itu danaunya teman-teman di bawah. Sudah kelihatan ya. Oke, ini ada rel kereta api lagi yang sudah tidak terpakai. Tuh, udah roboh itu. Nah, ini menandakan kita sudah sampai di Singkara, teman-teman. Tuh danaunya di sana. Sedikit lagi kita bisa melihat danau dan kita mau mencari tempat makan siang gratis. Nah, ini danaunya. Oke. Cari tempat makan siang biar kita makan siang dulu. Istirahat dulu sejenak ya kan, Bang? Dan seperti biasa, di sana ada penampakan Gunung Talang di ujung sana, cuman nggak kelihatan di sini nih. Nah, itu Gunung Talang itu ada di Alahan Panjang. Jadi tujuan kita ke sana. Oke, kita sudah memasuki daerah Ombilin, teman-teman. Daerah Ombilin di Kabupaten Tanah Datar. Oke teman-teman, kita berhenti sejenak di Danau Singkara karena jam sudah menunjukkan jam 12.25, waktunya makan siang dan kita mau mencari tempat makan siang di Danau Singkara. Ya, gimana Bang Amit? Ini kita kan pernah buat nama videonya. Iya, pernah. Di sini. Di sini juga. Latarnya itu juga. Itu keren tuh. Jadi sebenarnya dari sana ke sana itu nyambung teman-teman. Cuma karena airnya lagi naik, jadi seakan-akan itu seperti sebuah pulau. Wah, keren sih. Di sana itu Padang Panjang tadi. Itu Gunung Marapi. Kita mau ke Danau Singkara ujung sana. Ke Solo. Jalannya cukup bagus teman-teman, keren. Oke, kita melanjutkan perjalanan teman-teman. Ternyata ini gimana Bun? Ini rumah makan atau apa nih? Kalau rumah makan kita berhenti. Enggak ya? Enggak ada yang tutup deh. Tutup. Ini NPM dari Jakarta. Ini keren nih Bang. Nggak boleh main Roblox ya, Dek? Haus. Oh, mau apa TS? Haus. Ya, dulu. Oh, kada di Oke teman-teman, sekarang perut kita sudah kenyang dan pemandangan kita sudah cerah, otak pun jadi plong. Sekarang kita melanjutkan perjalanan dari rumah makan tadi. Tapian Danau Toba. Salah ya. Tapian Danau salah berarti. Salah. Oh iya, Muhammad salah. Sekarang jam 1.32. 1.32 kita melanjutkan lagi perjalanan kita ke Alahan Panjang. Estimasi dari sini ke Alahan Panjang itu sekitar 2 jam lagi teman-teman. Berarti jam setengah 2, setengah 3, setengah 4 kita baru sampai nanti di Alahan Panjang. Sesampainya di Alahan Panjang kita belum tahu tuh mau ngecamp atau mau cari penginapan atau mau tidur di mobil atau mau tidur di emperan toko. Kita juga belum tahu. Nanti ajalah kita lihat. Itu nanti diikat ya. Ya, itu nanti. Jangan diikat. Oke, teman-teman. Kok Muhammad salah? Tonton terus video vlog kami perjalanan yang seru ini Ada menuju kali ke ya. kota dingin tanpa salju, yaitu Eropa Barat. Gul. Memang
emang keren banget dah. Keren deh. Udah. Tapi pas masuk, alamak, jadi berbeda. Nih, banyak yang nongkrong di sini. Tuh. Bagus Soalnya betul. enak nongkrong di situ. Di tepi danau. Habis itu kita nyemplung gitu kan. Kayak nyemplungan aja. Ini kemana Pak? Awas Pak, awas. Ya kan? Longsor. Ya. Boleh Udah dua ambil ya pemain longsornya. sana. Nonong berapa overnya? Nah, ini jalan lama nih dari kiri ke kanan. Over tadi belum? Iya, berapa over adek? Over adek paling tinggi ya 96. Enggak, 9 bukan 90. Bukan ya. Alhamdulillah ya. Udah sampai di Alahan Panjang. Belum sampai ke lokasi camp aja tuh udah 5 juta lagi kan? cantik. Oh, beautiful. Abang apa? Kebun Apa tehnya. ya? Abang udah membalap kejagoan Bang Abiu. Dulu Bunda dari Padang motoran ke kebun teh. Oke, teman-teman, kita ternyata berjalan cukup santai. Sekarang jam 4:09, kita baru sampai di kebun teh Alahan Panjang dan itu ada penampakan Gunung Talang, teman-teman. Di sana itu ada kawahnya. Tadi kelihatan sih asap dari belerangnya. Nah, ini kebun teh Alahan Panjang. Ini estimasi perkiraan ketinggian ada 1200 mdpl. Wah, kebun tehnya lagi botak, teman-teman. Aduh, ini lihat nih kebun tehnya. Sedang pemangkasan ya. Baru siap panen kayaknya. Terus ini? Ini pemangkasan ya. Oh, dipangkas. Jadi Kalau nanti panen tuh ya panen terus setiap hari kan, diambil bumbunya aja. oh gitu. Berarti nanti ini tumbuh daun baru semua. Oh, oke. Wah, Ajia bawa bawang 4 karung. Strawberry. Oke, saat ini kita memutuskan untuk trekking melewati lembah-lembah pepohonan teh terbesar Sumatera Barat. Ini kali pertama kita berempat ke kebun teh ya Bun ya. Kita berhenti di kebun teh. Aduh. Oke. Kita sudah menyelesaikan sesi foto di kebun anggur. Awas. DKW sukses bersama petani. Wih, airnya jernih. Kali gitu. Ini parit Sampah. kan? 16.57. Kita lanjutkan perjalanan.
Nah, di kebun teh ini ada jalan ini jalan baru sih sebenarnya. Menuju ke pesisir selatan. Ya, kalau dari jalan panjang yang terdekat ke pesisir selatan itu lewat sana. Kemarin itu jalannya udah diresmikan, cuman karena curah hujan tinggi banyak yang longsor kabarnya. Nanti coba kita cari-cari info. Kalau misalkan memungkinkan, bisa nggak kita ke sana, Bun? Bisa, yuk. Oke. Kalau misalkan aman, kita juga kemarin udah plan ke sana, cuman karena musim hujan jadi batal. Ditebak apa? Dia klunya bintang. Ada di bintang-bintang. Cepat. Bang bintang. Bintang kecil. Alam. Dadah. Apa nih? Akhirnya setelah 1 harian perjalanan, sekarang sudah jam 6 sore, kita baru sampai di penginapan teman-teman. Kita nginap di Kayu Putih Hotel Kayu Putih. Bagus sih, harganya juga ya bisa lah, aman lah. Jadi untuk Hotel Kayu Putih ini ada beberapa pilihan kamar teman-teman. Ada untuk kelas backpacker, itu yang paling murah, harganya 100-an. Habis itu ada yang standar, ada yang superior, ada yang apa ya, pokoknya banyak lah. Keren sih, recommended.